kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial kemarin ada 6. Sebutkan. Imitasi, sugesti, identifikasi, motivasi, simpati, empati. Oke. Kemudian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah lanjutannya, yaitu bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saksikan dulu video motivasi kita pada pagi hari ini. Bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif itu nanti kita bisa dengan cara rasa ingin tahu, kemudian tanggung jawab, jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta mampu bekerja sama seperti video motivasi tadi. Kemudian untuk kompetensi dasarnya itu nanti kita KD-nya itu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga nanti mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kemudian untuk indikatornya itu nanti kita mampu mengklasifikasi bentuk dari interaksi sosial asosiatif. Kemudian nanti kita mengadakan diskusi dan mampu menyajikan laporan diskusi terkait faktor yang mempengaruhi faktor yang membentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif di masyarakat. Nah, kemudian peta konsepnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah kerjasama bentuk asosiatifnya, di mana kerjasama itu terbagi menjadi 4. Ada bargaining. Bargaining itu adalah tawar menawar. Kemudian yang kedua itu
kooptasi, itu artinya penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan. Kemudian ada koalisi, itu bergabungnya kelompok dengan tujuan. Kemudian yang keempat adalah joint venture, itu adalah kerjasama dalam bentuk proyek. Kemudian bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua itu adalah akomodasi. Nah, bentuk akomodasi itu ada 8. Yang pertama adalah koersi, paksaan, cara penyelesaian konfliknya ya. Kemudian ada kompromi, itu dengan cara mengurangi tuntutannya. Kemudian arbitrasi, itu bisa diistilahkan dengan wasit. Mediasi itu adalah pihak ketiga yang bersifat netral. Konsiliasi itu adalah melalui lembaga. Toleransi itu saling menghargai. Stalemat itu adalah kekuatan yang seimbang. Dan adjudikasi penyelesaian konfliknya melalui pengadilan. Kemudian bentuk interaksi yang ketiga itu adalah asimilasi dan akulturasi. Ini kan ada anaknya, hanya penjelasan. Nah, kemudian untuk langkah pembelajaran kita, nanti di sini Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Kemudian kalian mengamati gambar. Kemudian kita berdiskusi. Yang berikutnya setelah berdiskusi baru kita bermain game ulang tangga. Kemudian presentasi hasil diskusi, kesimpulan dan refleksi. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita memulai pembelajaran inti? Paham? Paham ya? Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Gambar apa itu? Pocong. Gambar 1 gambar pocong, gambar 2 juga gambar pocong. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, Kamal? Gambar 1 dulu Kamal. Apa yang kamu lihat? Pembatasan. Pembatasan mobilitas. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan materi kita? Bentuk dari interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial tadi ada 4 kan? Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi. Nah, dari gambar itu apa yang kalian lihat? Angkat tangan yang bisa. Tadi kamu melihat itu ada pembatasan mobilitas katanya. Karena memang ada bacaannya di situ. Pembatasan mobilitas. Sedang apa? Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Adakah kaitannya dengan bentuk interaksi? Ayo. Jadi, gambar jadi. Gambar apa yang jadi? Gambar pocong. Apa yang mereka lakukan jadi? Menakut-nakuti pengguna jalan paling Bu. Menakut-nakuti pengguna jalan. Apa lagi? Rijal. Tadi ada pembatasan mobilitas. Kemudian jadi tujuannya untuk menakut-nakuti pengguna jalan. Memaksa. Memaksa apa? Memaksa untuk mengurangi jumlah pengguna jalan. Memaksa untuk mengurangi, meminimalisir ya. Meminimalisir pengguna
Bahasa Indonesia. Ada lagi? Eka? Tambahkan Eka? Lalu kita bahas. Dilarang lewat dalam PKM. Ya, Febri. Dilarang lewat Bu dalam PKM Bu. Dilarang lewat karena PPKM. PPKM itu apa? Pembatasan. 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 Intinya apa PPKM itu? Biasanya akan bertemu Pembatasan gitu. kegiatan. Pembatasan kegiatan. Pembatasan kegiatan ya. Karena apa? Karena pandemi. Jadi dibatasi kegiatan orang untuk beraktivitas di luar. Nah, jadi gambar 1 dan gambar 2 kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan kawan-kawan tadi, Kamal, Dedi, Rijal, kemudian Febri, kemudian Adhan tadi menambahkan bahwa gambar itu ada kaitannya dengan bentuk interaksi. Bentuk interaksi yang apa? Asas. Kerja sama bentuk interaksinya. Kenapa? Karena ada hubungan kerjasama antara pemerintah kemudian warga masyarakat untuk membantu meminimalisir mobilitas masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dengan cara menakut-nakuti warga supaya tidak keluar rumah. Kenapa harus pocong? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak polisi misalnya? Kira-kira kenapa? Kenapa kok ada pocong? Kenapa yang menjaga biasanya polisi kan? Kenapa kok harus? Biar takut Bu. Kalau pocong nggak usah gerak, Bu. Berdiri aja takut. Gitu ya, jadi ada aktivitas masyarakat yang sifatnya unik untuk membantu pemerintah meminimalisir aktivitas masyarakat yang berada di luar rumah. Tapi nggak takut Bu. Nah, kamu tahu nggak nih usaha yang dilakukan oleh warga ini termasuk dalam contoh bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Ya, dari gambar tadi bahwa setiap wilayah itu memiliki cara yang unik dengan menggunakan pocong jadi-jadian agar masyarakatnya tetap berada di rumah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Nah, para pocong tadi ditugaskan untuk berpatroli di tempat-tempat yang sering dilewati warga yang masih suka keluar rumah. Ada juga beberapa pocong yang sengaja ditempatkan di beberapa portal agar warga tidak bisa lewat gara-gara takut. Berarti tadi menakut-nakuti ya. Hal ini bertujuan untuk menakut-nakuti warga yang masih suka keluar rumah saat malam hari untuk sekedar nongkrong. Jadi tidak ada aktivitas yang penting gitu. Tapi untuk ini di luar dari anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak jelas takut, nangis melihat. Yang orang tua, yang dewasa dia takut, apalagi yang anak-anak. Jadi di luar dari itu. Karena materi kita berkaitan dengan bentuk interaksi asosiatif. Kemudian diskusikan bersama kelompoknya. Jadi sebelum membagi kelompok, diskusi dulu kelompok kecil di meja masing-masing. Bisa sebangku berdua dulu. Diskusikan bersama kelompok, carilah informasi di berbagai media internet. Jadi silahkan buka handphonenya, bukunya, kemudian cari bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Yang keempatnya itu tadi, ada kerjasama, ada asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Waktunya 10 menit. Jadi
Silakan buka handphonenya untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait bentuk interaksi sosial asosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Jadi kalau sudah dapat di screenshot dulu, jadi bisa nanti dibaca kalau sudah dapat materinya. Cari dulu materinya. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Kalau sudah ketemu screenshot simpan. Habis simpan dulu. Yang kerjasama itu tadi ada beberapa. Nah, untuk yang kerjasama itu ada 5: bergaining, kooptasi, koalisi, joint venture. Kemudian untuk akomodasi itu ada 8: koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemat, dan adjudikasi.
Gambar aja bisa jadi Sudah selesai? Oke ya? Oke. Belum? Sudah. Oke, kalau sudah berarti silahkan kita bentuk kelompok diskusi. Satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Kelompok 1 Kamal. Kemudian siapa lagi nih? Adha, Anggi, Anissa, sama Mila. Ayo. 2, Rijal, Eva, Astika, Udin, Redi, Yudi, Nura, Hikmah, Rinda, dan Lia. Silahkan bentuk kelompok. Cepat aja kalau nggak tahu. Ya. Ini kelompok 1. Nanti presentasinya ke depan ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kalian diskusikan dan kerjakan LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya dan diskusikan kelompok.
menit ya.
jadi jam 11. Masukkan deh. Jadi kata itu
Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kita presentasi, berarti kita main game dulu. Jadi permainan untuk materi hari ini itu adalah game ular tangga. Ya, jadi kenapa Ibu menggunakan game ular tangga? Jadi tujuannya itu untuk mengeksplorasi dan mempraktekkan berbagai macam konsep yang 4 tadi: akomodasi, kemudian asimilasi, akulturasi, dan kerjasama, supaya dimantapkan lagi konsepnya agar kalian lebih memahami materi apa itu kerjasama, kemudian apa itu akomodasi dari permainan ular tangga ini. Jadi jangan sampai ada yang berkelahi gara-gara main ular tangga. Kemudian caranya, langkah-langkah permainan ular tangganya yaitu nanti dari kelompok, masing-masing kelompok itu bergantian untuk melempar dadu. Jadi dadu yang paling banyak itu nanti yang duluan main. Jika dadu yang jatuh menunjukkan mata dadu 5, maka peserta harus berjalan ke kotak 5 untuk permainannya. Pada kotak-kotak tertentu itu sudah ada pertanyaan yang menunggu. Jadi pertanyaannya terkait dengan materi kita, bentuk interaksi sosial asosiatif yang 4 konsep tadi. Di mana kerjasama tadi ada bargaining, kemudian ada kooptasi, ada joint venture, kemudian lagi di akomodasi itu ada 8, akulturasi dan asimilasi. Kemudian jika dijalankan pada kotak yang berisi pertanyaan, maka kelompoknya tadi wajib untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian nanti setelah selesai baru masukkan jawabannya ke dalam LKPD. Nah, jika benar mendapat poin atau bintang, nanti akan ada reward. Menangnya sampai di 30. 30 ya. 30 saja, karena kalau sampai 100 sampai malam pada selesai. Jadi kalau sudah mencapai 30 anggaplah menang, sudah dapat bintang sudah. Oke, kita coba dengarkan bagaimana cara permainannya. Kita lihat. Ini pembuatannya ya, kemarin prosesnya.
Itu tadi ya cara permainannya. Kalau mendapatkan di kotak pertanyaan, maka kelompoknya wajib untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kena kepala ular berarti dia akan tuh sama permainan seperti biasa. Oke, silakan maju ke depan semua untuk bermain ular tangga. Semuanya doang. Ayo sini. Depan sini. Meja ya, tempat meja. Ini jelek. Tidak. Sip. Ya, pilih dadunya. Yang kita yang beda aja. Ya, kita yang beda. Siapa tahu? Ayo kelompok 1, kelompok 2. Ayo dulu kelompok. Jangan di satu, di dulu kita diundi dulu siapa yang paling banyak angka dadunya, itu berarti yang duluan main. Ya. Main dulu. Iya, main dah mulai. Jelas. Nah, kalian kelompok dua. Pilih dulu. Pilih dadu dulu. Yang duluan dulu, yang duluan main dulu. Pilih dulu. Ayo, bismillah dapat 3. Iya. Satu dari tadi deh. Mau berapa? Semua dulu. Ya, nyari tahu. Ini dapat 1. Satu tuh fix dan terakhir. Kalian kalau tiga, kalau tiga. Yang tiga siapa? Lempar aja, Lempar aja. Dari amin, terus ketiga. Berarti Nah, Kamal yang duluan. Belum. 1, 2, 3, 4, 5. Belum, nanti dulu ulang dulu. Yang Ya, jangan. kan Kamal yang duluan main. Nah, Jelasin. Enggak, kerja kerja sama enggak? Kerjasama enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi kan, Bu? Naik nggak, Bu? Partner lagi kan, Bu? Lagi. Berapa Lama naik? lagi. 1, 2, 3, 4, 5 aja lah, 5 ya. 5. Ya, naik. Oh, 2. Berarti dua yang main lagi. Dua yang main. Kelompok 1 ya. Dapat bintang berarti. Dan kelompok 2 dan 3 main. Ya. Berarti nggak dapat pertanyaan nih. Jadi hitung. Kata ibunya dihitung. Dari luar. 1, 2, Ya dari luar dihitung. Cepat, kelompok 3 tadi. 2 dan 3 lagi yang main. Kelompok 1 sudah bebas. Cuma muter doang. Muter doang. Ayo. Ayo, aku jawabannya. Lempar aja. Kelompok 3 dulu. Ya. Lempar aja. Semua tadi, ayo lempar. Melempar dadu nggak berani. 2. Dua. Taruh di 2. Sini. 1, 2. Kira 3. Kelompoknya kelompok 2, kelompok 3. Dedi. Hoki yang lemparnya, Kak. Ayo, Eka. Semoga dapat angka 3. Jangan 4 lah. Malah ngikutin. Nah, udah. Lanjut lagi. Nomor Satu. Tiga. Tiga. Aman berarti masih. Udah kelompoknya. Aku dari 3. 2. 1. Baca.
Enggak, di belakangnya ada pertanyaan. Oh, ada. Nah, itu. Bukan, jawab. Baca nyaring-nyaring. Mediasi dan contoh. Nah, mediasi dan contohnya silakan. Kelompok 3 ya. Duh sakit banget. Mediasi dan contohnya. Ini pengertian mediasi dulu. Iya. Di sini apa contohnya? Iya, pengertian mediasi dan contohnya. Nyari-nyari. Tuh, kelompok 1 perhatikan, dengarkan. Aduh, dan tubuh mau copot. Jangan aku pegangin aku. Ini loh, oke. Langsung dikapul langsung sembuh. Ini 40 sebenarnya ini. Bu, kok kayak gini minus kan? Minus 1. Ayo, mediasi dan contohnya. Coba. Mediasi contoh pengertiannya. Iya, pengertian mediasi dan contohnya. Ini Ayo, kelompok 3. Oke nih pernah. Ngecit oi. Ngecit. Apa ini? Gak percaya sih. Koki 2 tahun udah kepake. Pengertian dari mediasi, tindakan mengundang pihak 3 untuk netral untuk menyelesaikan konflik. Contohnya, orang tua Sarah melakukan mediasi dengan pihak sekolah atas pelanggaran tata tertib sekolah. ya, jadi mediasi pihak ketiga yang sifatnya netral. Berarti penyelesaian konfliknya melalui pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga tidak memihak kepada siapapun. Artinya netral. Contohnya tadi siapa tadi? Ibu siapa tadi ya? Ibu Sarah. Ya. Dek. Jangan ada Kan ini udah kan? Udah. Satu deh. Satu. Udah. Mana ini nih? Kamu udah nggak bisa seleksi nggak bisa. 1 kali 4, 1 kali 4. Tiga. Jangan dipilih-pilih malah zong nanti. Ada di kampung. 2, 3. Ayo, satu Kerja kali sama. lagi. Join filter dan contohnya. Nah, join pintar dan contohnya. Ini bagus sih. Di sini. Tempel lagi. Cepat nanti kamu turun di sini lagi. Kan susah. Nah, join pintar dan contohnya. Pengertian nggak Bu? Ya. Join pintar. Contohnya ada di APD tadi. Habis ini selesai ya. Habis ini kita cut ya. Waktunya habis. Masih rame Bu. Nanti dilanjutkan lagi. Gak ada tantangannya ini kelompok 1 nih. Langsung Contohnya adalah Ini enggak. Kalau 2 3 naik sini nih. Iya. Contohnya adalah pihak konversi melakukan kerjasama dengan SMA 1 Sumaloban dalam pengadaan pakaian seragam SMA. Iya, betul. Yes. Oke. Kita cukupkan untuk game hari ini. Tadi yang dapat reward adalah kelompok 1. Tapi tanpa pertanyaan karena hoki. Udah ya, kembali ke kelompok masing-masing, kemudian presentasikan hasil dari diskusinya. Ini kan negaranya mana? Kalian kan dalam semua. Iya, dalam bahasa Jawa. Ya, bagus. Ayo langsung kelompok 1 maju. Presentasi di depan ya, depan sini ya. Presentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1 kelompok A, kelompok 2, kelompok 3 tolong disimak dan ditanggapi. Digeser sini. Cerah banget. Masuk depan. Apa videonya? Di tonggal. Hah? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamaludin. Saya Muhammad Adeka. Kadek Febri. Saya Nisa Marsanda, Dila. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bentuk asosiatif kerjasama. Contoh kerjasama warga sekolah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, yang kedua dari bentuk kerjasama bargaining. Contohnya Ibu Nia sedang tawar-menawar harga ikan dengan penjual ikan di pasar. Contoh ketiga, kooptasi. Contohnya, siswa SMA Negeri 1 Sungai Loban mengadakan pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021 dengan tertib dan aman. Selanjutnya, koalisasi kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2 melakukan penelitian sosial secara bersama dengan cara mewawancarai beberapa orang guru. Joint venture. Pihak konversi melakukan kerjasama dengan SMA 1 Sungai Loban dalam pengadaan pakaian seragam SMA. Terus kesimpulannya, kerjasama adalah usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Terus bargaining adalah tawar-menawar perjanjian atau kontrak barang dan jasa. Kooptasi, penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan. Koalisi adalah bergabungnya kelompok dengan tujuan. Dan joint venture adalah kerjasama dalam proyek, kerukunan atau gotong royong. Ya, mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan tentang kerjasama. Gimana? Apa udah paham semua? Kelompok 1 dan 2? Kelompok 2, 3. Ayo tanggapi. Tanggapi gak makan. Ayo. Dua, tiga. Silakan. Apa? Rida. Udah dulu. Pengertian dari kooptasi. Pengertian dari kooptasi. Pengertian. Kooptasi adalah penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan. Mana Rinda? Iya, Rinda. Kemudian Ega, silakan Ega. Marika. Apa pengertian dari pengertian apa tadi? Koalisi. Pengertian dari koalisi adalah bergabungnya kelompok dengan tujuan. Contohnya, kalau 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 melakukan penelitian sosial secara bersama dengan cara mewawancarai beberapa orang guru. Bisa dipahami? Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang akan dibacakan oleh Devi. Bentuk asosiatif yang kedua, yang kedua akomodasi. Kemudian bagian-bagian akomodasi, mediasi. Contohnya, orang tua Sarah melakukan mediasi dengan pihak sekolah atas pelanggaran tata tertib sekolah. Kemudian koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Contohnya, saat rentenir melakukan tindak paksaan dan ancaman agar sang peminjam dana segera melunasi hitungannya sehingga permasalahan selesai. Yang ketiga yaitu kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan kebutuhan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Contoh kompromi yaitu saat Partai A meminta jatah 5 kursi menteri pada presiden, namun dirasa terlalu banyak. Setelah berkompromi disepakati bahwa Partai A mendapat jatah 3 kursi menteri. Yang keempat, arbitrasi. Arbitrasi adalah bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat bersikukuh untuk mengusahakan penyelesaian. Contoh, wasit dalam pertandingan sepak bola. Yang kelima adalah mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau berdamai. Tony menjadi penengah dan penasehat perkelahian Ani dan Ara. Yang keenam, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Contoh konsiliasi misal, saat terjadi kerusuhan antara dua desa, maka kedua pihak saling bertemu dan membuat kesepakatan untuk meredakan perselisihan satu sama lain. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi adalah bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindari diri dari perselisihan yang saling merugikan. Contoh toleransi misalnya menghargai perbedaan antar umat beragama dengan memberikan penghormatan apabila suatu umat beragama sedang menjalankan prosesi peribadatan. Selanjutnya, stereomati adalah bentuk akomodasi yang terjadi. Stereomati adalah bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Contoh stereomati misalnya saat perang dingin antara blok timur dan blok barat di Eropa. Karena memiliki kekuatan sama, sehingga konflik mereda dengan sendirinya karena tidak ada yang membuat pergerakan. Buat kelompok 1-3 ada yang mau ditayangkan? Ada. Ini untuk tentang akomodasi. Nah, pengertian akomodasi menurut bahasa kalian sendiri apa? Dan kami, yang kalian tahu saja, yang kalian tahu, menurut yang kalian tahu. Akomodasi ya? Ya, oke. Izin menjawab. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia
yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Udah itu aja Pak. Nggak ada Pak. Ada lagi. Tiga. Iya. Sendiri lagi. Sudah ada? Sudah ada? Duduk ada enggak? Sekian dari kami. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Tadi ngomong. Selamat pagi. 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 Perkenalkan, nama saya Maimunah Setiani. Nama saya Ibu Sri Pratasna Jaya. Saya Saudatul Hikmah. Saya Ayawayuni. Saya Iko Mayudiana. Kami dari kelompok 3 akan menyaksikan hasil kerja. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contoh, warga Pagatan memadati pesisir pantai untuk menyaksikan pesta lampion. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi diartikan sebagai suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contohnya, tarian pedalaman berkolaborasi dengan tarian modern yang menghasilkan tarian dengan gerakan baru. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya dari kelompok 1. Saya bertanya, pengertian akulturasi itu seperti apa? Suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan. Ya sih. Oke, kasih. Kelompok 2. Dari kelompok 2 ingin bertanya. Di dalam pengertian asimilasi itu kan ada sebuah kata peleburan dua kebudayaan. Coba kalian artikan apa sih yang dimaksud dengan peleburan dua kebudayaan itu? Pembangunan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Berarti itu peleburan itu sama itu menggabungkan kan segala satu budaya. Oh, bukan dua budaya, jadi budaya. Oke, makasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, sudah selesai semuanya. Jadi apa kesimpulan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini mengenai bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif? Amal, kesimpulannya Amal. Ya, jadi kesimpulannya untuk interaksi sosial asosiatif
inisiatif yaitu kerjasama Bu yang pertama, Ada kerjasama, yang kedua akomodasi, ada akomodasi, yang ketiga asimilasi, asimilasi, dan yang keempat alkulturasi. akulturasi. Kalau kerjasama, pengertiannya? Apa tuh? Usaha dalam individu atau kelompok untuk menuju ke tujuan yang sama. Ya. Kemudian kalau akomodasi, cara menyelesaikan masalah atau pertikaian. Kemudian akulturasi, peleburan dua budaya menjadi satu budaya. tanpa menghilangkan budaya asli. Jadi masing-masing masih ada. Kalau asimilasi, penyelesaian percampuran dua budaya menjadi satu dan menghasilkan satu budaya baru. Itu asimilasi, jadi percampuran dua budaya, peleburan dua budaya, peleburan itu membaur ya, membaur menjadi satu, kemudian menghasilkan satu budaya baru. Kalau akulturasi, percampuran dua budaya menjadi satu tanpa menghilangkan budaya asli masing-masing. Nah, kemudian setelah kita melakukan kesimpulan, yang berikutnya kita coba refleksi diri dulu. Kira-kira apakah pembelajaran dari materi hari ini menarik? Menarik. Ya. Dengan melalui game ulang tangga, apakah kalian bisa termotivasi untuk menguasai konsep? Bisa Bu. Oke, kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Apa? Itu sudah Ibu share di Google Form evaluasinya. Sudah Ibu share di Google Form evaluasinya, silahkan kalian jawab. Waktu 5 menit. 5 menit ya. Di Google Form. Buka Google Form-nya. Silakan dijawab. Oh, jaringannya. Udah ya, silahkan dikirim. Ya. Oke, sudah? Ya. Jadi nilainya sudah ada yang dapat 100. Berarti Ibu rasa sudah menguasai materi pada pagi hari ini terkait bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Kamal untuk menutup doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.